Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Melihat langkah politik Iran setelah Bashar al-Assad tersingkir, Republik Islam Iran menyaksikan kejatuhan Bashar al-Assad yang sangat cepat dengan perasaan masgul. Tapi Teheran tidak menyesalinya dan yakin jalan politik baru pasti ada. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menuding Amerika dan Israel adalah pihak yang paling terlibat dalam penggulingan Bashar al-Assad. Arsitek utama, konspirator, dan ruang kendali berada di Amerika Serikat dan rezim Israel, kata Khamenei di depan kerumunan warga di Teheran Rabu 11 Desember 2024. Keruntuhan rezim Ba'ath Suriah secara signifikan memang mengubah peta politik dan pihak paling terdampak adalah Iran dan Rusia. Kekuatan revolusioner Iran selama bertahun-tahun berhasil menancapkan pengaruhnya di Suriah dan semakin kuat ketika Damaskus meminta bantuan Teheran menghadapi ISIS dan kelompok penentang Bashar al-Assad. Bersama pasukan Rusia yang juga diundang hadir ke Suriah, Bashar al-Assad berhasil mengatasi gelombang Arab Spring sejak 2011. Kerjasamanya dengan Bashar al-Assad menjadikan Iran mampu memaksimalkan poros perlawanan Israel lewat koridor darat Iran, Irak, Suriah, dan Lebanon. Ini yang menjadikan antara lain berlipat gandanya kapabilitas militer Hezbollah di Lebanon dan Hamas di jalur Gaza. Bencana mulai datang ketika Hamas melancarkan serangan mematikan Badai al-Aqsa pada 7 Oktober 2024. Israel membalas lewat operasi penghancuran dahsyat ke Gaza, meruntuhkan kemampuan Hamas dan melenyapkan tokoh-tokoh pentingnya seperti Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar. Setelah Gaza, militer Israel berpaling ke utara, menggempur basis-basis Hezbollah di Lebanon dan sukses melenyapkan para pemimpinnya, terutama Sayyid Hasan Nasrallah. Ayatollah Ali Khamenei mengakui hilangnya para pemimpin Hamas dan Hezbollah telah berdampak besar bagi poros perlawanan. Beban bencana dan hilangnya Sayyid Hasan Nasrallah benar-benar dalam, kata Khamenei yang dielulukan pendukungnya saat berpidato. Lalu bagaimana prospek politik dan langkah-langkah Iran sesudah kehilangan sekutu kuatnya di Suriah? Benarkah kekuatan revolusioner Iran juga akan diruntuhkan? Kejatuhan Damaskus yang menandai berakhirnya rezim Bashar al-Assad memang menyedihkan bagi Iran dan poros perlawanan. Tapi bagi kekuatan Arab, perubahan rezim di Suriah ini menggembirakan. Suriah selama bertahun-tahun dipimpin klan Assad dari kelompok minoritas Syiah Alawid. Kini kekuatan mayoritas Sunni Arab Suriah mulai mengambil peran di bawah kendali kelompok Hayat Tahrir al-Syam. Berkuasanya kekuatan Sunni Arab di Suriah ini sudah pasti akan menyulitkan bahkan memutus semua langkah Iran menguatkan pengaruhnya di kawasan ini. Sekalipun Abu Muhammad al-Julani, pemimpin Hayat Tahrir al-Syam, berjanji akan melanjutkan kerjasama dengan siapa saja termasuk Iran, nyaris mustahil mengembalikan hubungan Damaskus-Teheran seperti di era Bashar al-Assad. Al-Julaini adalah pendiri Jabhat al-Nusra atau Front al-Nusra yang pernah dimasukkan Washington ke daftar buron teroris Al-Qaeda Timur Tengah dan sosoknya dibanderol 10 juta dolar Amerika. Ketika perang saudara di Suriah mencapai puncaknya antara tahun 2014-2018, musuh besar yang paling dibenci kelompok Al-Julaini adalah Iran, selain tentu saja Bashar Assad dan pasukan Rusia. Oleh sebab itu, melihat realitas politik ini, berharap melihat rezim baru Suriah akan mesra kembali dengan Teheran nyaris tidak mungkin untuk saat ini. Di sisi lain, yang bisa kita lihat hari-hari ini setelah kejatuhan Bashar Assad adalah kemenangan dan keberuntungan besar bagi Eretz Israel dan Ottomanisme Erdogan.
Gagasan Israel Raya yang mencakup wilayah Yudea hingga Levan seperti bisa mendekati kenyataan. Pasukan Israel merangsek masuk wilayah Suriah tanpa bisa cegah siapapun. Abu Muhammad al-Jolani di Masjid Umayyad Damaskus yang bersejarah menyatakan Suriah tidak menginginkan perang baru. Ini adalah pesan sangat gamblang. Ia tidak berminat menghadapi infiltrasi pasukan Israel di sepanjang garis perbatasan Suriah Israel. Penghancuran sistematis Israel atas armada laut, udara, dan darat Suriah juga tanpa perlawanan. Ini memastikan ancaman dari Suriah ke Israel bisa mereka cegah sejak dini. Dengan begitu, era baru Suriah di bawah kendali kelompok Al-Julaini yang disokong koalisi Arab dan Barat akan memotong mata rantai poros perlawanan dengan Iran. Pepe Escobar, seorang kolumnis geopolitik, menuliskan analisisnya yang menarik di situs The Cradle. Kejatuhan Bashar al-Assad menurut Pepe Escobar sudah tidak bisa dihindari lagi. Segala situasi di Suriah memperlihatkan rezim itu akan berakhir menyusul hancurnya Hamas dan Hezbollah. Bashar al-Assad yang hadir di KTT Liga Arab dan Oki berupaya memegang janji dunia Arab yang hendak merangkulnya. Ternyata janji itu pepesan kosong dan Iran yang sudah memperingatkan Bashar berbulan-bulan sebelumnya tidak bisa berbuat apa-apa ketika pemimpin Ba'ath itu tidak lagi mendengar mereka. Di puncak usaha terakhir lewat negosiasi di Doha, Qatar, melibatkan Iran, Turki, dan Rusia guna mencegah anarkisme di Suriah, Moskow menawarkan suaka politik ke Bashar Assad dan keluarganya. Ini setelah tidak ada lagi ruang untuk menyelamatkannya. Rusia tidak ingin nasib Bashar Assad berakhir seperti Muammar Gaddafi yang ditembak di jalanan dan Saddam Hussein yang digantung di Baghdad. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di saat terakhir hanya bisa menyarankan agar Assad harus berunding dengan oposisi yang sah yang ada dalam daftar PBB. Nada kalimat Lavrov mulai berubah setelah sejak lama menempatkan Hayat Tahrir al-Sham dan kelompok-kelompok militan lain di Suriah sebagai teroris. Bashar Assad akhirnya menyadari betapa rapuhnya posisinya sendiri setelah menolak bantuan militer dari sekutu regional yang setia, Iran dan Hezbollah. Keyakinannya bahwa dunia Arab akan menerima dan membantunya kembali guna memulihkan Suriah yang hancur ternyata hanya siasat untuk menyingkirkannya. Teheran semula bersedia membantu menyelamatkan Bashar. 2 brigade tentara Iran siap memasuki Suriah, tetapi butuh setidaknya 2 minggu untuk mengerahkan mereka. Mereka sudah lama tahu kelompok Hayat Tahrir al-Sham dan faksi-faksi bersenjata di Idlib didukung kekuatan Barat sedang mempersiapkan serangan kilat. Setelah Aleppo jatuh, menjadi jelas rezim Bashar Assad tidak memiliki niat nyata untuk tetap berkuasa karena pasukannya tidak ada yang melawan. Karena tentara Suriah tidak mau berperang, Iran juga menarik diri karena tidak ingin mempertaruhkan nyawa prajurit mereka dalam pertempuran sia-sia. Runtuhnya komando militer Suriah kemungkinan juga disebabkan para petingginya telah membuat kesepakatan dengan kelompok penentang Assad. Gerak maju kelompok Hayat Tahrir al-Sham dan sekutunya yang berkecepatan tinggi dari Idlib ke Aleppo, Hama, lalu Homs dan berakhir di Damaskus sangat terbantu oleh kematian rantai komando pasukan Arab Suriah. Sekarang, seluruh tragedi Suriah terjadi termasuk kemungkinan hadirnya kekhalifahan Islam di Syam dipimpin Abu Muhammad al-Jolani. Tanggung jawab pengelolaan masalah jatuh ke tangan gabungan dunia Arab, NATO, Israel, dan Turki. Kekacauan dan anarkisme semakin bisa menghancurkan Suriah jika rezim baru yang berkuasa gagal mengkonsolidasikan kekuatan aneka kelompok yang berbeda-beda. Ada banyak suku-suku dan klan lokal serta para pemimpin perang lokal bertekad mempertahankan status quo mereka yang menikmati keuntungan di tengah situasi konflik. Beberapa suku ini akrab dengan kelompok Salafi jihadis yang didukung Turki dan Arab, sementara kelompok Kurdistan terlihat sudah sangat mapan dengan perlindungan dan kerjasama dengan Amerika Serikat. Kelompok bersenjata yang dibentuk dan didukung Turki untuk melawan Kurdistan didorong menahan diri agar tidak pecah konflik yang bisa menyulitkan Turki karena harus berhadapan dengan militer Amerika. Jutaan pengungsi Suriah mungkin akan kembali, terutama dari Turki yang selama bertahun-tahun telah cegah Washington untuk melindungi proyek kurdifikasi di utara Suriah. Muhammad Julaini sudah menyerukan agar warga Suriah di pengungsian kembali. Jutaan orang ini umumnya dari kelompok Sunni Arab yang kabur karena peperangan. Di saat sama, mungkin juga akan terjadi jutaan orang melarikan diri dari Suriah, ketakutan oleh prospek kekhalifahan baru dan perang saudara baru. Inilah ketidakpastian baru yang mengiringi perubahan rezim di Suriah. Rezim Bashar al-Assad yang berkuasa selama 24 tahun memiliki keburukan-keburukan yang mungkin ekstrim.
Ini realitas yang tidak bisa dibantah dalam konteks politik. Bashar al-Assad mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara karena ia adalah minoritas. Tetapi di bawah rezim Ba'athis yang nasionalis sekuler dan mencita-citakan pan-Arabisme, heterogenitas Suriah masih bisa terjaga. Kekristenan di Suriah yang tersebar di awal abad pertama Masehi bisa dipertahankan. Begitu pula budaya kuno Zoroastrian yang juga tetap eksis di sejumlah kecil wilayah utara negara ini. Tribuners, Rusia, Cina, dan Iran bagaimanapun cepat atau lambat harus mengantisipasi ekses berkuasanya para jihadis di Suriah yang didukung Barat menyebar ke Beijing, Teheran, dan Moskow. Cina harus menyadari ada kekuatan militan Uighur di Suriah yang ingin mendirikan negara Turkistan di wilayah Xinjiang. Sementara militan Uzbek, Tajik, dan Chechnya sekali lagi akan menemukan lahan baru untuk menyemai kekerasan di wilayah Rusia. Tidak diragukan lagi, mereka suatu saat pun akan digunakan untuk memperluas hegemoni Amerika dan Barat, tidak hanya di Asia Tengah, tetapi juga masuk ke wilayah Federasi Rusia. Bagi Amerika, rezim baru Suriah mungkin tidak akan memberi ancaman signifikan ke ladang-ladang minyak Suriah Utara, tempat mereka terus-menerus mencuri minyak negara itu. Washington pasti tidak akan campur tangan mengurusi rezim baru di Damaskus sepanjang mereka tidak memberi ancaman ke kepentingan Amerika di kawasan itu. Sementara Turki yang berkepentingan mengamankan super proyek pipa gas dari Qatar yang akan melintasi Arab Saudi, Yordania, Suriah ke Turki dan selanjutnya masuk ke pasar gurih Eropa. Mengenai prospek Iran dan Rusia pasca Bashar Assad, kedua negara itu akan menaikkan kerjasama strategis pada awal tahun 2025. Moskow mungkin akan memindahkan pijakan militernya dari Suriah ke pangkalan-pangkalan baru di wilayah Iran di pesisir Teluk Persia yang tidak kalah strategis.